Kali ini kita akan membahas tentang diare pada anak. Hai semua, bertemu lagi bersama saya Dr. Sarifah dari Klinik Pasadena. Kali ini kita akan membahas tentang diare pada anak akibat intoleransi laktosa. Keadaan ini adalah merupakan diare atau gangguan pencernaan yang sering terjadi pada anak akibat adanya gangguan dalam pencernaan terhadap gula laktosa. Laktosa ini merupakan gula yang didapat dari produk-produk susu. Gejala yang muncul biasanya berupa diare, kembung, rasa tidak nyaman di perut yang terjadi setelah mengkonsumsi dairy produk tertentu. Penyebabnya biasanya itu karena usus halus tidak memproduksi enzim laktose, yang mana laktose itu akan memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa yang bisa dicerna. Akibatnya laktosa yang menumpuk ini akan dimanfaatkan oleh bakteri usus besar untuk makanannya, sehingga menimbulkan gejala-gejala saluran pencernaan. Pembagian daripada intoleransi laktosa ini ada dua, ada yang primer, artinya dari lahir memang usus halusnya tidak memproduksi laktose secara cukup ataupun memang tidak ada sama sekali. Bisa ya sekunder akibat pasca penyakit-penyakit usus halus tertentu, misalnya karena infeksi, celiac disease, Crohn disease, dan sebagainya. Faktor resikonya biasanya terjadi meningkat seiring usia, pertama pada baru lahir, kemudian beriring dengan dewasa, intoleransi laktosa ini akan meningkat, ditandai dengan orang yang lebih tua biasanya akan cenderung diare pada saat minum susu. Kemudian meningkat juga dengan etnis tertentu, kemudian ada riwayat penyakit gangguan pencernaan, dan dengan ada riwayatnya kanker atau gangguan usus-usus lainnya. Kapan kita harus ke dokter pada saat kita menderita diare ini? Yang pertama, apabila dikhawatirkan keadaan ini menyebabkan kekurangan gizi di jangka panjang, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk pengaturan diet dan pola makan. Nanti apabila di dokter akan menanyakan anamnesa tentang riwayat penyakitnya, kemudian akan melakukan tes khusus, misalnya hidrogen breath test ataupun laktosa breath test. Yang dilakukan selanjutnya adalah yang pertama, batasi dairy produk dalam jumlah besar, selalu selipkan dairy produk dalam jumlah kecil dalam makanan untuk melatih pengeluaran laktosa yang teratur. Konsumsi susu soya, dan bisa juga dengan konsumsi enzim laktosa dari luar. Kemudian bisa dengan modifikasi gaya hidup yang harus dirubah, karena dari laktosa susu sapi itu bermasalah. Makan makanan yang tinggi kalsium, bisa dengan brokoli atau suplementasi kalsium, kemudian ikan-ikanan, minum susu soya, kemudian bisa makan kacang-kacangan ya. Juga diperlukan kadang probiotik. Jadi bila ada masalah pada anak diare, itu biasanya disebabkan oleh intoleransi laktosa. Segera ke dokter apabila gangguan ini berlangsung lama, sehingga pertumbuhan anak tidak terganggu akibat zat-zat gizi yang harusnya didapat dari susu ataupun produk-produk susu tidak bisa diserap dengan baik. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.